this time I want you, like it's magnetic. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo dan sana kasadonya, izinkan Ambo memperkenalkan diri. Nama Ambo Febi Rahmatu Jahra, anak kelas 9C. Tujuan Ambo membuat video call untuk memperkenalkan Dunsanak Kasumbar. Mari kita caliak diskusi barikwi. Sumatera Barat. Sumatera Barat adalah salah satu provinsi yang terletak di pulau ketiga, yaitu Sumatera bagian barat. Dikenal sebagai pusat budaya Minangkabau, memiliki ibu kota di Padang. Sumatera Barat terdiri dari beberapa kabupaten dan kota dengan pemerintahan provinsi yang dipimpin oleh gubernur. Aspek yang terkandung dalam setiap daerah. Yang pertama, tradisi, yaitu kebiasaan masyarakat daerah tersebut. Yang kedua, kearifan lokal, yaitu pengetahuan khas suatu daerah yang diwariskan secara turun-temurun. Yang ketiga, budaya, yaitu cara hidup suatu masyarakat yang mencakup adat, kebiasaan nilai, dan hasil karya yang diwariskan. Berikut beberapa contoh dari tradisi, kearifan lokal, dan budaya. Contoh tradisi yang pertama, Tabuik. Tabuik adalah tradisi budaya masyarakat Pariaman, Sumatera Barat, berupa upacara untuk memperingati wafatnya cucu Nabi Muhammad Husain bin Ali dalam peristiwa Karbala. Secara pengertian, tabuik merujuk pada bangunan tinggi berbentuk menara berhias dengan bagian atas menyerupai burak atau kuda bersayap yang diarak dalam rangkaian prosesi adat dan pada akhirnya dibuang ke laut. Tabuik tidak hanya dimaknai sebagai simbol keranda atau kendaraan yang membawa ruh Husain ke langit, tetapi juga melambangkan duka cita, penghormatan atas perjuangan dan pengorbanan, serta pesan keberanian dalam membela kebenaran. Contoh tradisi yang kedua, Pacu Jawi. Pacu Jawi adalah tradisi budaya masyarakat Minangkabau di Kabupaten Tanah Datar, Sumatera Barat, berupa perlombaan memacu sepasang sapi di sawah berlumpur setelah masa panen. Secara pengertian, Pacu Jawi bukan sekedar balapan sapi, melainkan kegiatan adat sebagai ungkapan syukur atas hasil panen sekaligus ajang kebersamaan masyarakat. Dalam pelaksanaannya, seorang joki berdiri di belakang dua sapi yang berlari kencang di lintasan sawah, sementara masyarakat menyaksikannya sebagai bagian dari perayaan rakyat. Contoh kearifan lokal yang pertama, sistem matrilineal Minangkabau. Sistem matrilineal Minangkabau adalah sistem kekerabatan pada masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang menarik garis keturunan berdasarkan pihak ibu. Sistem matrilineal menempatkan perempuan sebagai pewaris garis keluarga, suku, dan harta pusaka, sedangkan laki-laki berperan sebagai pelindung serta pemimpin dalam kaum, seperti mamak atau paman dari pihak ibu yang bertanggung jawab membimbing kemenakan. Makna sistem matrilineal Minangkabau tidak hanya berkaitan dengan pewarisan keturunan dan harta, tetapi juga mencerminkan penghormatan terhadap perempuan, menjaga keberlangsungan keluarga, memperkuat ikatan kekerabatan, serta menata kehidupan sosial masyarakat secara teratur dan adil. Yang kedua, adat Basandi Syarak. Adat Basandi Syarak adalah pedoman hidup masyarakat Minangkabau di Sumatera Barat yang berarti adat istiadat harus berlandaskan pada ajaran Islam. Prinsip ini menegaskan bahwa aturan adat dan kehidupan sosial harus sesuai dengan ajaran Islam, sehingga adat dan agama saling mendukung. Adat Basandi Syarak menjadi pedoman dalam kehidupan masyarakat, mulai dari musyawarah, perkawinan, hingga pergaulan, serta membentuk masyarakat yang religius dan beradat. Contoh budaya rumah adat yang pertama, Rumah Gadang Raja Babandiang. Rumah Gadang Raja Babandiang adalah salah satu jenis rumah gadang atau rumah adat Minangkabau yang memiliki ukuran lebih besar dan bentuk lebih megah dibanding rumah gadang biasa. Rumah ini biasanya dikaitkan dengan keluarga bangsawan atau pemimpin adat sehingga dibuat lebih indah, kokoh, dan berwibawa. Yang kedua,
Rumah Gadang Koto Piliang. Rumah Gadang Koto Piliang adalah salah satu jenis rumah adat Minangkabau yang berasal dari daerah Sumatera Barat. Rumah ini merupakan rumah panggung tradisional dengan atap gonjong runcing seperti tanduk kerbau, serta memiliki ciri khas anjuang atau lantai yang ditinggikan di bagian kiri dan kanan. Anjuang tersebut melambangkan sistem adat Koto Piliang yang bersifat bertingkat atau hierarkis, sehingga digunakan sebagai tempat duduk penghulu atau pemimpin adat sesuai kedudukannya. Rumah ini tidak hanya berfungsi sebagai tempat tinggal, tetapi juga sebagai pusat kehidupan keluarga dan kegiatan adat masyarakat Minangkabau. Contoh budaya tarian adat yang pertama, tari piring. Tari piring adalah tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat yang dimainkan dengan menggunakan piring di kedua tangan sebagai properti utama. Tarian ini menampilkan gerakan cepat, dinamis, dan ritmis yang menggambarkan rasa syukur masyarakat atas hasil panen serta kekompakan dalam kehidupan bersama. Yang kedua, tari indang. Tari indang adalah tarian tradisional Minangkabau yang berasal dari Sumatera Barat. Tarian ini biasanya dibawakan secara berkelompok sambil duduk berbaris dengan gerakan tangan yang kompak, diiringi nyanyian, tepukan, dan irama rebana kecil. Tarian indang berfungsi sebagai sarana hiburan, dakwah, dan pelestarian budaya serta menonjolkan nilai kebersamaan dan kekompakan. Ciri khas yang paling menonjol di Sumatera Barat, yang pertama, masakan rendang, yang kedua, rumah gadang, dan yang terakhir, adat Minangkabau. Segitu saja yang bisa Ambo sampaikan. Ambo mohon maaf jika ada salah. Terima kasih atas perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lover.